Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kabar Anda hari ini bagaimana? Semoga dalam keadaan sehat ya, serta kita nanti bisa menjalankan aktivitas, kemudian ibadah kita dengan maksimal karena kondisi kita sehat. Pemirsa, kita kembali dalam program Saatnya Wisata Boga yang akan menghadirkan berbagai inspirasi menu masakan untuk para pemirsa tentunya, dan yang terpenting adalah menu-menu yang sangat sehat dan bisa kita aplikasikan di rumah kita masing-masing. Oke pemirsa, kita hari ini sudah berada di Resto Sawah, salah satu tempat wisata kuliner yang mulai naik daun. Dan pemirsa, untuk lokasi di Resto Sawah ini sangat mudah dijangkau. Tepatnya berada di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Kalau pemirsa sudah tahu dengan Kecamatan Tawangmangu, ini lokasinya berada di pinggir arah ke Tawangmangu. Jadi ini merupakan tempat yang representatif untuk para pemirsa datang dan kunjungi dan nikmati tentunya menu masakan yang ada di sini. Dan pemirsa, kita tentu akan hadirkan berbagai menu-menu yang inspiratif juga untuk para pemirsa. Jadi tetap ikuti kita dalam program Saatnya Wisata Boga. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih berada di Resto Sawah dan kesempatan kali ini kita akan berikan menu masakan untuk para pemirsa. Sudah hadir di samping saya Chef Aris. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Chef Aris. Ya. Kita akan membuat apa ini? Hari ini kita mau memasak gurame telur asin. Gurame telur asin ya? Ya. Oh, sepertinya ini nanti menu yang sangat bernutrisi dan memiliki gizi yang bagus ya Mas ya? Betul. Ada gurame dan ditambah telur asin, tentu insya Allah ini nanti juga sehat untuk para pemirsa. Baik, Chef Aris, bahan-bahannya untuk membuat gurame telur asin apa saja ini? Untuk bahan-bahannya kita ada gurame, Ya, yang ini pertama ya. gurame yang kita udah filet. Yang sudah di fillet ini Ya. pemirsa. Beratnya kurang lebih 7 on. 7 on. Ya. Ini nanti bisa untuk berapa porsi kalau hitungannya Mas? Kalau untuk porsian kita ini untuk satu porsi, tapi untuk 3 sampai 4 orang. Oh, 3 sampai 4 orang ya, bisa untuk keluarga ya istilahnya. Ya, Bapak, Ibu, menu dan keluarga. anak ya. Betul. Baik, kemudian selain gurame, apa lagi ini nanti? Kita ada butter. Butter. Ini untuk sausnya nanti kita campur sama telur asin. Telur Ya. asin ini. Ya, Terus telur ayam untuk nanti buat adonan guramenya. ya. Kita ada chicken powder, bawang putih, sama ketumbar. Oke, bahan-bahannya cukup sederhana ya. Ya, Dan untuk telur asin gampang ya. sederhana. Oke pemirsa, itu bahan-bahannya dan perlu dicatat juga kalau para pemirsa nanti ingin membuatnya di rumah. Kemudian di depan saya ini ada semacam apa Mas? Ini Itu rendaman untuk apa? garnish, Oh, untuk itu garnishnya ya. cabai sama daun bawang. Untuk mempercantik dan meningkatkan selera makan kita ya Mas ya. Betul. Baik, langsung saja ini Chef Aris, bagaimana cara membuat gurame telur asin ini? Pertama kita goreng dulu aja kepala guramenya. Oh, ini ya. Ya, Ini sudah di fillet, diambil dagingnya. kita udah celup bumbu ya. Oh, dimarinasi. Ya, bumbunya cukup mudah, cuma bawang sama garam. Bawang dan garam. Ya, biar ada rasanya. Direndam berapa lama itu Mas? Untuk perendaman kurang lebih cuma 5 menit nggak apa-apa. Oh, 5 menit ya untuk guramenya. Kenapa tulang-tulangnya, kemudian ekor dan kepalanya ini juga dimasak ini Mas? Kepala gurame itu kita goreng bisa crispy, Oh, berarti nanti bisa dimakan ya? bisa. Oke, Langsung aja kita goreng ya. langsung digoreng. Dan tadi minyaknya sudah dipanaskan pemirsa. Kemudian tinggal kita masukkan gurame yang sudah dikasih tepung ya, Ya, hingga nanti guramenya kering. ya. Sambil kita nunggu Baik, guramenya, kepala guramenya kering, kita marinasi untuk ini, dagingnya. daging gurame ini ya. Ya. Bahan-bahan untuk marinasi apa saja? Kita pakai bawang putih, Ya. ini chicken powder, atau kita kalau nggak ada di rumah ya kaldu ayam, sama garam, Garam. sama ketumbar. Oke, baik. Itu aja. Untuk ini tadi Mas, berapa banyak ini untuk marinasinya? Untuk marinasi kita pertama masukkan ini telur dulu ya. Oh, telur dulu. Nah, ini Ya.
Terus Saya bisa bantu apa ya, ini, Chef? langsung bawangnya setengah sendok makan. Oke, saya bantu. Ya. Setengah sendok makan. Iya. Ini yang sudah dicincang ya, bawang Ya. putihnya. Kemudian, Itu 1 sendok teh chicken powder, oh ya, 1 kaldu sendok ayam teh penuh ya. 1 sendok teh ini ya, Ya. penuh seperti ini. Ya, betul. Baik, tadi sudah ada bawang, kemudian kaldu ayam. Untuk marinasinya ditambah apa lagi ini, Chef? Tambahin sedikit garam. Sedikit garam? aja. Berapa ini sedikitnya? 1/4 sendok teh. Seperempat sendok teh. Ya. Segini? Ya, cukup. Oke, 1/4 sendok teh. Sama, Garam. Sama ketumbarnya 1 sendok teh aja. Ketumbar yang sudah jadi bubuk ya. Ya. 1 sendok teh ya. Ya. Baik. Ini bahan-bahan untuk marinasi daging gurame ya. Kemudian langsung diaduk atau seperti apa nih, Chef? Langsung diaduk aja. Pakai ini ya, Chef? Ya. Sebenarnya kalau kita di rumah pakai tangan aja nggak apa-apa. Iya. Ini bisa pakai tangan, jadi nanti bisa tercampur dengan rata ya. Iya. Chef, ya? Baik. Ini marinasinya sebenarnya sudah tercampur. Kita diamkan berapa lama ini, Chef? Untuk marinasi kita diamkan sekitar 1 menit Oh, 1 biar menitan bumbunya ya. merasuk ke dalam. Baik, ini kita pinggirkan dulu pemirsa. Sembari kita juga nanti menunggu gurame yang kita goreng tadi hingga mengering. Ya. Baik, apa yang kita bisa siapkan ini, Chef? Sembari menunggu gurame dan marinasi daging guramenya. Kita bisa siapkan piring platingnya dulu. Iya. Kita kasih ini selada sama timun tomat. Oh, ini aja. Baik. Dihias sesuka hati aja. Ini untuk mempercantik dan Ya. menambah selera makan kita ya. Ya, kita tambah mentimun, tambah tomat juga pemirsa. Ya nanti kita bisa dapatkan kesegaran juga. Selain itu mempercantik juga ya, Chef ya. Ya. Baik, sudah ini, Chef. Dan Sudah. marinasinya untuk gurame juga sepertinya sudah merasuk bumbunya. Ya. Kalau udah masuk Ya. kita langsung masukkan ke dalam tepung aja. Semua ini, Chef, langsung. Ya, Langsung semua ya, Chef ini. ya langsung tuang aja. Langsung tuang. Ya. Ya. Oke. Kita nunggu ini. Oke. Ini dicampur ya, Chef ya. Ya. Oke, pemirsa, gurame yang sudah kita marinasi tadi kita campur dengan tepung supaya kita dapatkan tekstur crispy ya, Chef ya. Ya, aduk hingga semua tertutup tepung. Oh, sampai semua tertutup tepung ya. Ya, betul. Kalau tepung yang digunakan ini ada beberapa jenis atau memang hanya satu jenis saja, Chef? Kalau ini cuma satu jenis tepung tapioka, tepung kanji. Oh, tepung kanji saja ya. Dan tepungnya memang tidak ada bumbunya ya. Nggak ada. Kita karena udah di dalam gurame ada bumbunya. Ya, bumbunya kita mainkan di bahannya Ya, tadi. di dagingnya Di aja. dagingnya. Jadi kalau kita campur-campur malah over. Rasanya nanti kita tidak bisa kontrol gitu ya, Chef ya. Ya, Oke. Kepalanya sudah kering ini, Chef? ya. Oke. Baik. Dan selanjutnya dagingnya juga Ya. sudah rata dengan tepung, dimasukkan ya, Chef? Ya, langsung dimasukkan aja. Baik. Semua ya, Chef? Ya, langsung. Ini pemirsa yang sudah dicampur dengan tepung, dagingnya tadi awalnya sudah dimarinasi juga dan siap untuk kita goreng. Semuanya langsung dimasukin aja. Iya. Oke. Baik. Satu lagi, Chef. Oke. Sudah. Kita tunggu sampai matang. Kita tinggal tunggu. Ya. Baik. Biasanya berapa menit, Chef, untuk mematangkan daging gurame yang tadi dilumuri oleh tepung? Tergantung apinya. Kalau apinya kita stabil besar gitu 5 menit udah matang. Tapi kalau apinya pakai kita kompor gini bisa sampai 7 sampai 10 menit. Oh. Memang supaya matangnya merata sampai ke dalam ya, Chef? Ya, betul. Baik pemirsa, kita ini membuat gurame telur asin. Kita saat ini sedang menggoreng guramenya dan tadi kita juga sudah kasih info untuk bumbu-bumbu marinasi di guramenya. Silahkan dicatat dan nanti bisa dipraktekkan dibuat di rumah ya, Chef ya. Betul. Ini sangat simpel dan mudah sebenarnya. Oh ya, tadi gurame yang digunakan ukuran berapa itu, Chef? 7 on. 7 Kalau on, ya. dagingnya sekitar 280 gram. Dan bisa untuk makan keluarga ya, Chef Ya, ya. satu keluarga bisa. Satu kali masak bisa untuk makan bersama satu keluarga. Betul. Oke, pemirsa, baik. Ini tadi
kepalanya yang sudah kering kita masukkan untuk nanti juga di serve disajikan ya. Ya, betul. Tandanya kalau kita goreng ikan matang itu ngapung. Oh, Ya. kalau sudah mengapung berarti Ya. tandanya sudah Hampir matang. ya. Kita tinggal tunggu warnanya aja. Menuju ke coklat keemasan itu Ya, ya. betul. Baik pemirsa, ini gurame yang dagingnya sudah kita marinasi campur tepung tadi digoreng dan sepertinya sudah masak ya Chef ya. Ini udah. Kita Warnanya cukup cantik, warnanya putih putih kecoklatan. cekokan ya. Dan Kita tentu bisa angkat. teksturnya nanti kriuk gitu ya Chef Ya. ya kalau digigit. Oke, kita tiriskan pemirsa. Ini apa ya Chef ya? Ini kan minyaknya kelihatan agak keruh gitu ya. Ya, Sisa gorengan untuk tepung dari daging guramenya. Ini Ya. nanti masih bisa digunakan atau seperti apa Chef? ini nanti tepungnya akan mengendap, jadi yang atas akan jernih lagi. Berarti nanti masih bisa kita gunakan lagi. Ya, Baik Chef, selanjutnya setelah kita menggoreng guramenya, langkah selanjutnya apa lagi? kita persiapan untuk buat ini telur asinnya aja. Langsung Ya, kita pakai kompor yang bertekanan besar. Kalau nggak ada, pakai kompor rumahan juga nggak apa-apa. cuma nanti agak lama. Ya, agak lama. Ya. Kita kalau mau ngejar ini biar busanya ngembangnya lebih maksimal lagi, pakai kompor yang tekanannya besar. Apa ini Chef yang bisa bantu? Bisa tolong pecahin telurnya yang terkasihnya. Baik. Dipecahkan di mana ini Chef? Ya, taruh situ aja. Berapa banyak Chef? Satu aja, Satu saja ya. satu porsi satu telur. Kita ambil kuningnya aja. Kuningnya saja. Ya, Ini pertama. Oh ini matang ya Chef ya? ya matang. Caranya seperti ini bisa digunakan ya Chef ya? Oke baik. Pertama-tama itu udah taruh situ dulu. Ya. Kita masukkan butter kurang lebih 1 liter atau kalau liter kita kan rumah kecil, ini besar jadi masuk kita seperempatnya aja. Tapi kalau kecil cuma 1 liter. 1 tidel ya Chef? Ya, Tidak menggunakan minyak Chef? enggak menggunakan minyak. Kita Supaya menggunakan rasanya lagi. lebih gurih atau seperti apa ini Chef? Biar nanti sausnya itu melekat, juga ada buihnya. Itu ternyata tujuannya ya. Di situ kita masukin telur asinnya. Chef, saya bantu Ya, masukkan ya. Langsung masukkan ya. Chef? Di situ masukkan Ya. 1 sendok chicken powder, sendok teteh. 1 sendok penuh. Ya, penuh. Ada lagi Chef? Sama gula 1 sendok. Gula 1 sendok teh penuh. Ya. Langsung kita aduk-aduk sampai berbuih atau berbusa. Aromanya pemirsa menggugah selera. Nah, itu masukkan daging guramenya. Oh, Langsung yang masukkan sudah aja. Ya, ini tadi ya Chef? langsung aja. Sini. Semua Chef ya? Nah, semuanya. Nggak apa. Udah kita aduk bentar. Udah gini aja. Sudah jadi? Udah. Berarti prosesnya sudah selesai nih Chef? Udah gitu aja. Oh. Sangat simpel hal mudah. Simple ya Chef ya. Ini ada garnish tadi mau dikasih ya Chef ya? Kasih. Boleh. Ini tadi irisan apa Chef? Ini cuma cabai sama daun bawang. Daun bawangnya bener daun bawang. Iya. Kita taruh di atasnya. Mempercantik dan tentu ini juga menambah selera makan kita ya Chef ya. Ya. Sudah jadi ini Chef. Gurame telur asin, salah satu menu andalan di Resto Sawah. Dan kita tadi sudah dapatkan prosesnya, bahan-bahannya. Semoga para pemirsa bisa mencobanya di rumah ya. Ini dia. Tampilannya pemirsa menarik, patut dicoba. Ini juga bisa sebagai menu keluarga Anda. Jadi tetap ikuti kita untuk dapatkan informasi menu-menu berikutnya. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita sudah siap ini akan memberikan inspirasi kepada para pemirsa. Utamanya kita akan membuat menu minuman terlebih dahulu. Dan kita sudah bersama dengan chef yang ada di sini atau bartendernya di sini, Resto Sawah ya, dengan Mas Tony. Mas saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ini Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya.
Mas Tony, hari ini kita akan buat apa ini, Mas? Di sini nanti kita akan buat es teler karena ini termasuk salah satu menu baru kita di Desa Sawah. Es teler ya. Iya, es teler. Suasana di sini ini kan agak panas, Iya, panas. benar. Es teler ini pasti menyegarkan Iya. ini ya, Mas Tony ya. Baik, Mas Tony, untuk bahan-bahannya dalam membuat es teler ini apa saja, Mas? Ya, di sini nanti kita ada alpukat. Ini salah satunya alpukat yang sudah dikocok, tapi kita juga menggunakan yang belum dikocok. Dan di sini juga ada lagi. Di sini ada degan, masih ada Kelapa muda. ya kelapa muda, terus nata de coco, Nata de coco, selasih ini, selasih sama buah nangka. buah nangka. Dan untuk kuahnya nanti kita pakai air degan sendiri, Oh ya, air air kelapa ya. Terus ada susu kental manis Susu nih, manis, sama sirup durian. sirup Ya. durian ya. Pemirsa, bahan-bahannya sangat sederhana dan mudah ditemui di Ya. sekitaran kita Ya. ya, Mas ya. Dan ini untuk satu porsi bahan-bahannya insya Allah ini sudah lengkap ya, Mas Ya, ya. sudah lengkap. Oke, pemirsa, kita nanti akan ikuti bagaimana prosesnya. Jadi tetap ikuti kita dalam saatnya wisata buka. Baik pemirsa, kita tadi sudah dapatkan informasi kalau kita akan membuat es teler. Bahan-bahannya sudah disebutkan dan tentu kita akan buat es teler ini dengan Mas Tony ya. Ya, ini Mas Tony, cara membuat es teler ini bagaimana ini, Mas? Oke, yang pertama kita siapkan wadahnya dulu. Ya. Terus kita campurkan antara alpukat kocok. Alpukat. Ini alpukat kocok. Nanti kita punya dua varian alpukat. Yang pertama alpukat kocok. Ini secukupnya saja. Untuk satu porsi ya, Mas? Iya, ini untuk satu porsi. Ini secukupnya saja. Terus kita tambah dengan alpukat yang kita belum dikocok. Ya, benar. Nah, Ini berarti main tekstur ya, Mas? ya, main tekstur. Nanti kalau yang sudah dikocok itu fungsinya untuk dia lebih menyatu dengan kuahnya. Kuahnya, Seperti airnya. itu. Ya. Terus kita tambahkan dengan kelapa muda. Ya, Yang ini sudah masih- diserut. Ya, sudah diserut. Ini masih fresh. Nah, secukupnya saja. Terus masih ada ingredient tambahan yaitu nata de coco. Nata de coco. Ya. Menambah kesegaran pokoknya Ya, nata de coco ya. Nah, secukupnya saja. Ya. Terus untuk yang paling penting sebenarnya ini yang menjadi ciri khas kita adalah nangka. Ya. Ciri khas Dari es telernya. teler tersebut. Oh, Nah, itu nangkanya adalah ya. nangka. Selain itu aroma dari nangka ini kan semakin menggugah untuk kita nikmati Iya, ya, maksudnya benar, makanannya benar. ya. Iya. Nah, ini untuk nangkanya secukupnya saja. Ya. Terus untuk selanjutnya kita kasih sirup. Oh, sirup. Ya, pakai sirup durian. Sirup durian. Ya. Ini menggunakan durian atau mungkin kalau bahan-bahan yang lain sirupnya boleh. Ya, yang jelas kita tetap pakai intinya ya durian yang sudah dalam bentuk sirup aja gitu. Karena untuk bisa kita tambahkan dengan durian yang masih utuh itu juga bisa, tapi itu tergantung selera. Oke, Tuh, ya. Baik. Ini kita tambahkan sekitar 50 oz. 50 Ya, os. Itu 50 os. kalau di rumah takarannya bagaimana, Mas? Berarti sekitar 40 mili. Oh, 40 Ya, ya. 40 mili. Kalau ini bartender alatnya pakai ini. Ya, 50 os. ya 50 os. Ya. Terus Kemudian selanjutnya kita tambahkan susu kental manis. susu kental manis. Ya, ini Berapa juga banyak? sama 50 os, jadi sekitar 40 mili 40 susu kental mili. manis juga. Ini bebas ya untuk Ya. susu kental manisnya. Kembali lagi ke selera nanti. Selera ya. Baik. Perpaduan warnanya sudah terlihat sangat Ya. cantik ya. Terus untuk kuahnya sendiri nanti kita pakai air kelapa muda. Kalau Ya. aslinya es teler itu apa juga pakai air kelapa, Mas? Iya, Oh. tetap. Ya. Nah, kita tambahkan. Ini nggak usah terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak mengubah rasa di sirup duriannya. Seperti itu. Ya, karena juga apa air kelapa ini sudah memiliki rasa sendiri. Ya, ya benar-benar. Terus kita tambahkan dengan es batu. Iya, itu Es dia. batunya secukupnya. Esnya. Namanya es teler, kalau tanpa es kurang lengkap ya, Mas Iya. ya. Nah, untuk yang terakhir ini sebagai pelengkap untuk varian es, Ya. biasanya tetap ada selasih. Selasih. Ya, paling atas. Wow.
sudah jadi ini, Mas? Sudah. Wow, ini pemirsa, menu minuman kita hari ini, es teler. Salah satu menu baru di Iya. Resto Sawah. Nanti para pemirsa jika tertarik dengan menu ini bisa datang ke Resto Sawah atau kita juga bisa membuat di rumah ya Mas Iya, ya. bisa. Ini tadi bahan-bahannya sudah disebutkan dan sangat mudah kita jumpai di rumah. Baik Mas Tony, kita nanti akan nikmati es telernya. Terima kasih untuk informasinya dan untuk para pemirsa tetap ikuti kita dalam acara SBB. Saatnya wisata buka. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tadi kita sudah memasak menu makanan gurame telur asin dan juga kita sudah membuat es teler. Kedua hidangan sudah ada di depan kita ya, tentu sebagai finishing atau mungkin akhir dari percobaan kita akan menikmatinya. Bagaimana rasa dan seperti apa nanti gambarannya untuk para pemirsa yang ingin membuat masakan ini di rumah. Baik, kita akan coba dari gurame telur asin dulu ya pemirsa. Dan ini adalah buah karya kita dengan Chef Aris tadi membuat gurame telur asin. Bahan-bahannya juga tadi disampaikan mudah dicari dan tentu semuanya akan menyehatkan kita semua. Nah pemirsa, kita coba lihat ini guramenya ini pemirsa. Di luar ini kriuk crispy, tapi di dalamnya nanti kita coba akan belah ya. Kita akan perlihatkan untuk para pemirsa. Nah, ini dia. Di dalamnya ini masih kelihatan dagingnya, tidak kering, tetapi ini masih juicy. Masih tekstur ikannya masih terlihat dengan baik. Coba kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih dari ikan guramenya ini tadi sangat kuat ya, jadi ini sangat menggugah selera kita, apalagi ditambah dengan telur asinnya. Ini dominasi asin dari telurnya ini sepertinya cukup dominan, tetapi tidak membuat makanan ini cenderung ke asin, tetapi malah membuat perpaduan yang sangat enak dan sangat lezat. Kalau ini kita tambah dengan nasi, bagaimana rasanya? Kita coba ya pemirsa. Bismillah. Boleh. Perpaduannya semakin cocok dan ini juga bisa digunakan sebagai menu di rumah, masakan untuk keluarga. Dan juga bukan hanya untuk porsi satu orang, tetapi ini bisa sampai 3-4 orang juga. Jadi satu kali masak bisa untuk satu keluarga. Baik, kita coba nikmati es telernya yang kita tadi sudah buat dengan Chef Tony. Dan ini warnanya masih cantik pemirsa. Perpaduan es telernya. Kita coba ya. Segar pemirsa rasanya. Siang hari kita minum es teler ini cukup melegakan tenggorokan yang sedang dahaga. Dan ini patut para pemirsa juga buat. Selain dengan rasanya yang sangat enak, sangat nikmat, ini juga ada perpaduan buah dan berbagai ingredients yang sudah diberikan. Ini juga sehat untuk para pemirsa. Nah, dua menu yang sudah tersaji di depan kita, ini saya rasa sangat cocok dan patut untuk para pemirsa coba di rumah. Jadi tetap ikuti kita, perjalanan saya dalam program Saatnya Wisata Buka. Nah pemirsa, kita tadi sudah menghadirkan berbagai menu, baik itu makanan dan juga minuman untuk para pemirsa. Semoga ini tadi bisa menginspirasi dan tentunya bisa para pemirsa buat dan praktekkan di rumah. Semoga pemirsa bisa mengambil pelajaran dan juga manfaatnya. Tetap ikuti kita di program SBB Saatnya Wisata Buka di episode berikutnya. Saya Wahid Arifudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.